Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Akbar dari kelas R1J. Dan kali ini saya akan membedah suatu buku. Kira-kira buku apa nih? Ya, betul sekali. Buku ini berjudul Gagasan Good Governance Al-Ghazali, yang ditulis oleh dosen saya sendiri, Bapak Uğur Gufron. The best, ya kan? Oh ya, for your info, kalau misalkan bagi teman-teman yang pengen baca buku ini, tenang aja, ini nggak panjang, cuma 5 bab doang, dan juga gampang dipahamin juga apa isinya. And oke, langsung aja ya, masuk ke bab 1 nih. Bab 1 itu adalah hakikat manusia dan negara. Di bab 1 ini ada 2 subbab, jadi saya akan mulai dari subbab pertama dulu, yaitu fitrah sosial. Kita tahu ya, manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, dan tidak wajar menurut saya kalau manusia itu bisa hidup sendiri. Itu nggak wajar. Manusia itu secara fitrahnya selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan pihak lain untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Dan secara fitrahnya pula Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai model dan karakter yang berbeda, sehingga dengan perbedaan itu manusia tergerak untuk saling mengenal satu sama lain, atau yang biasa kita sebut dengan ta'aruf. Dalam pandangan Al-Ghazali, setiap manusia mempunyai fitrah sosial, yaitu fitrah untuk berhubungan dengan bersama orang lain gitu. Dari fitrah ini kemudian lahir apa yang disebut sebagai masyarakat dan negara. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu adalah mengelola negara. Al-Ghazali menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki tata kelola kepemerintahan yang baik pula, dengan cara penguasa atau khalifahnya harus menjalankan sistem kepemerintahan yang sebaik mungkin. Al-Ghazali juga menawarkan satu sistem politik yang bisa mengantarkan sebuah negara pada kebaikan bersama, yakni sistem demokrasi Islam, which is from the people, to the people, and by God. Yang kalau kita translate, dari rakyat, untuk rakyat, dan karena Tuhan. Dan yang terakhir, Al-Ghazali menggabungkan 5 unsur agar terciptanya kepemerintahan yang baik. Itu adalah pertama moralitas, yang kedua agama, yang ketiga ilmu pengetahuan eksak maupun sosial, yang keempat itu mistik tasawuf, dan yang kelima politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan hukum. Penggabungan 5 unsur tadi itu dapat mewujudkan konsepsinya tentang negara moral. Oke, bab 1 selesai. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu adalah etika politik. Di bab ini itu membahas tentang 5 hal penting, ya kan? 5 hal pentingnya apa tuh? Yang pertama adalah apa itu pengertian dari etika politik. Yang kedua adalah sejarah dari masa perkembangan etika politik. Yang ketiga ada aliran-aliran yang terdapat pada etika politik. Kalau boleh saya bahas dikit ya. Itu contohnya kayak hedonism atau hedonisme, intuition atau intuisi, utilitarianism atau utilitarianisme, vitality atau vitalitas, religion atau agama, dan evolution atau evolusi. Terus yang keempat, ada pengertian konsep dan sifat-sifat dari kekuasaan dan legitimasi menurut para ahli. Dan yang kelima, ada apa sebenarnya itu negara, pemerintah, dan kepemerintahan. Oh ya, satu lagi lupa, dan ada juga terdapat penjelasan tentang fungsi adanya sebuah pemerintahan dalam suatu negara dan perbandingan antara pemerintah dengan kepemerintahan. Oke. Itu tadi bab 2 ngebahas tentang itu. Kita lanjut ke bab 3, yaitu negara dan kepemerintahan. Di bab 2 itu sebelumnya kan bahas tentang ini, negara, kepemerintahan, sama pemerintah. Tapi lebih fokus ke pemerintahannya. Nah, makanya di bab 3 ini itu akan ngejelasin dan lebih fokus secara detail tentang negara dan kepemerintahan. Juga nggak lupa ya, di bab 3 ini ngebahas tentang unsur-unsur penting dalam suatu negara yang nantinya bakalan diikutin oleh penjelasan mengenai sejarah nih, sejarah perkembangan dan pengertian good governance dari perspektif para ahli. Lanjut lagi ke bab 4, yaitu gagasan primer tentang politik. Oke, saya bahas dari subbab pertama dulu, yaitu kepemimpinan atau al-khilafah. Al-Ghazali menyatakan bahwa khalifah adalah
bayangan Allah di atas buminya, maka tidak dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintahnya. Dan Al-Ghazali juga mengibaratkan agama dan khalifah sebagai dua anak kembar. Agama adalah fondasi, khalifah adalah penjaganya. Karena seperti kita tahu, sesuatu yang tanpa fondasi itu akan mudah runtuh, dan sesuatu yang tanpa penjaga akan mudah hilang. Keberadaan khalifah ini juga mengibaratkan agama dan keberadaan khalifah ini juga merupakan keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama. Ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan akhirat, Oke. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang tadi itu yang kita taati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat baik dunia maupun akhirat. Dalam subbab ini juga menjelaskan tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala negara tadi, dan apa saja sih sifat-sifat atau hal-hal tertentu yang harus dimiliki seorang kepala negara. And one more thing, satu lagi, di subbab ini juga dijelaskan secara rinci bagaimana cara pemilihan dari kepala negara menurut Al-Ghazali. Oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu administrasi negara. Administrasi negara dapat memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah negara sebagai administrasi negara sebagai proses penerapan aturan, dan yang kedua adalah administrasi negara sebagai struktur pemerintahan dalam menerapkan aturan. Jadi administrasi negara adalah proses sekaligus sebagai struktur pemerintahan nih. Yang keduanya ya of course nggak bisa dipisahin, baik proses maupun struktur pemerintahannya. Ada juga nih bagian-bagian dari administrasi negara nih. Yang pertama adalah lembaga negara. Al-Ghazali menekankan adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara penting ini dijabarkan Al-Ghazali sebagai berikut. Itu ada majelis musyawarah, ada dewan mahkamah, sama ada dewan menteri. Terus yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Di sini Al-Ghazali merinci 3 perundang-undangan atau UU yang harus berlaku di tengah masyarakat dan negara. Itu pertama ada hukum Tuhan, hukum moral, dan hukum negara. Oke, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah peran penting dari partisipasi publik terhadap administrasi negara. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu birokrasi. Di dalam subbab ini dijelaskan tentang pengertian, sejarah, dan juga alasan kenapa birokrasi ini menjadi hal yang sangat penting. Karena birokrasi ini kan adalah mesin kerja utama dari sebuah kepemerintahan gitu. Makanya penting banget. Dan di sini juga terdapat penjelasan mengenai apa saja hal yang dibutuhkan agar bisa mencapai barometer pelayanan yang baik. Hal tersebut itu adalah pertama transparan atau transparansi, kedua efektif, yang ketiga efficient atau efisien, yang keempat equality atau kesetaraan, dan yang terakhir itu adalah forward oriented atau berorientasi ke depan. Nah, kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu pelayanan publik. Bagi Al-Ghazali, negara berdiri bertujuan untuk memakmurkan dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Untuk dapat memakmurkan rakyat, para penguasa, pejabat, hingga pegawai negeri harus melayani rakyat, bukan yang ingin dilayani. Kebalik. Oleh karena itu, agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk rakyatnya, maka kepala negara, wazir, maupun birokrat harus mengatur hari-harinya dan waktunya dengan baik. Ada juga nih 4 hal penting nih yang harus dikerjain oleh para birokrat tadi yang diberikan info ini oleh Al-Ghazali. Itu adalah pertama, waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, waktu untuk mengurus kepemerintahan dalam berbagai bidang. Yang ketiga itu waktu untuk makan dan tidur. Dan yang keempat, waktu untuk olahraga. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, yang kelima, itu adalah etika kepemerintahan. Nah, di subbab ini itu yang hal yang dibahas itu adalah perbedaan dan perbandingan antara etika, moral, akhlak, etiket, dan adab. Tidak terlupakan juga
ada penjelasan mengenai kode-kode etik yang bersifat umum untuk semua profesi pekerjaan, yang kalau saya nggak salah tuh ada 21 hal gitu, atau lebih mungkin, saya nggak tahu, tapi seingat saya 21 hal. Oke, itu tadi bab 4 selesai. Kita lanjut ke penjelasan bab terakhir nih, bab 5. Itu adalah prinsip-prinsip good governance, ya kan? Nah, untuk di bab terakhir ini akan membahas tentang prinsip apa saja yang akan diterapkan dalam good governance itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah sesuai kompetensi. Yang dimaksudkan dengan sesuai kompetensi di sini itu adalah adanya peran dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang seperti kepala pemerintahan, menteri, sekretaris, hakim, tentara, dan pegawai negeri. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah berlaku adil. Prinsip yang ketiga itu mempunyai gaya hidup yang sederhana, ya kan? Jangan mentang-mentang mayoritas belagu di depan minoritas. Terus prinsip yang keempat berperilaku jujur, harus jujur. Prinsip yang kelima bertindak positif, jangan negatif. Terus prinsip yang keenam adalah rendah hati dan tulus. Dan yang terakhir, prinsip yang ketujuh itu adalah lemah lembut kepada rakyat. Oke. Itu dia tadi ya, bedah buku gagasan Good Governance Al-Ghazali yang dibedah oleh saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau yang typo atau yang kalian dengeran gak enak atau nyinggung. Mohon maaf banget. Ya, that's it. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.